Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, hari Selasa pagi kita akan masuk ke program yang selalu ditunggu-tunggu, Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Dan pagi ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang tokoh yang namanya begitu melekat dengan sejarah lahirnya Provinsi Kepulauan Riau. Beliau adalah Haji Huzrin Hud, SH.MH, MPDI. Dengan tema setelah 23 tahun Provinsi Kepri, bagaimana kini dan bagaimana nanti, kita akan mendengar langsung pandangan, pengalaman, serta harapan beliau untuk masa depan Kepri. Dan langsung saja, mari kita simak bersama obrolan menarik ini yang akan dipandu oleh sahabat kita, Mas Tur Taher. Silakan Bang Mas Tur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, saudara pendengar, mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya, Mas Tur Taher, dalam acara Sudut Mata, sekilas ulasan tokoh bersama Mas Tur Taher. Saudara pendengar, ya, acara ini seperti biasa, ya, pertama ingin mengangkat tokoh yang semestinya memang perlu diangkat, dan idenya khususnya dari Indonesia pada umumnya. Dan pada kilasan yang ke-8 ini telah hadir di tengah kita pendengar sekalian di Radio Pandawa, yakni Bapak Haji Hud, SH.MH, MPDI. Dengar sekalian, ya, kami mempersilakan Anda untuk berpartisipasi di Instagram @pandawa_radio, X, Facebook, dan WA 0811 777 1039, 0811 777 1039, atau kita semua bisa menyaksikan melalui dan acara ini ditaja dan sponsori oleh Topnet, JH Coffee First Class, Susi, dan Warteg minuman yang berkhasiat untuk kesegaran dan stamina. Baik para pendengar sekalian, ya, Bang Huzrin, ini ya sebelum nanti kita berbincang tentang ide atau tema ini, ya, kami minta Bang Huzrin untuk, walaupun sudah terkenal ini, untuk memperkenalkan diri secara sepintas. Silakan Bang, menyapa para pendengar. Terima kasih Bang Mas Tur Taher sebagai yang akan berdialog dengan kami di Pandawa Radio yang cukup terkenal di negeri Melayu ini. Saya kira semua sudah kenal dan paham nama saya sejak lahir diberi oleh ayahanda tercinta Huzrin Hud yang lahir di Sungai Ungar, Tanjung Batu, Kundur, Kabupaten Karimun 27 Oktober 1956. Kemudian sejak lahir di kampung halaman, bersekolah di PGA Tanjung Pinang, meneruskan ke IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru karena tak mampu dana kuliah, ke Batam mencari pekerjaan tahun 74 di Robin Sipiat Batam. Rencana mau naik kapal tanker ke luar negara tapi tidak dapat. Pertamina bangkrut, perusahaan tutup, saya kembali ke kampung halaman sebagai pegawai kantor camat Kundur. Saya kenal dengan almarhum Bapak Haji Muhammad Sadar. Beliau lah yang menjelaskan politik ini dan saya tertarik dan saya ikut menjadi kader Golkar waktu itu. Dan kemudian saya menjadi guru agama di Tanjung Balai Karimun selama lebih kurang 8 tahun. Kemudian saya pindah ke Tanjung Pinang sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Riau yang seluas Kepri saat ini selama 3 periode. Kemudian dari tahun 87 ya. Kemudian ke 92 ke 97. Terus kemudian 99 sampai 99 itu saya menjadi ketua DPRD dan ketua umum perjuangan BP3KR. Kemudian 2001 Januari saya menjadi Bupati Kepulauan Riau. Kemudian berakhir masa jabatan Bupati
Kemudian saya kembali menjadi masyarakat dan sekarang menjadi anggota dakwah ilallah. Alhamdulillah. Ya, itu sepintas para pendengar sekalian. Ya, jadi Bang Husri ini terakhir ya secara resmi menjadi Bupati Kepulauan Riau ya waktu itu. Yang seluas provinsi sekarang. Seluas provinsi yang ada sekarang ini. Ya, waktu itu masih 1 kabupaten. Dan dengan kekuatan kewenangan yang ada padanya, beliau bersama kawan-kawan seperjuangan dan seluruh masyarakat Kepulauan Riau memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Maka banyak tokoh menyebut beliau ini sebagai tokoh sentral malah ya gitu, tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Bang Husrin, ya, barangkali ya orang kan tahu sekarang provinsi sudah terbentuk. Tapi jerih payah perjuangan Provinsi Kepri ini banyak yang belum tahu ini. Ya. Bang Husrin sebagai pelaku utama dan sekaligus yang ya membackup keseluruhannya. Barangkali bisa bercerita. Silakan, Bang. Jadi kembali ke awal sejarah, Kesultanan Melayu Riau Lingga ini telah begitu hebat dalam perjuangannya, sehingga kita tahu sebelum 1908 kita sudah punya Rusdiah Club, dan masyarakat Melayu ini berani dia melawan Belanda, bahkan Sultannya tidak mau menaikkan bendera Belanda kan, sampaikan Belanda memakzulkan kerajaan Riau Lingga ini, dan kemudian berlakulah keresidenan Belanda dan juga Rusdiah Club sudah ditutup. Tetapi setelah Indonesia merdeka tahun 45, Kepulauan Riau menyatakan bergabung di NKRI tahun 1949. Kita tahun 1958 diberikan oleh pemerintah sebuah provinsi, Provinsi Riau, beribu kota di Tanjung Pinang. Ada gubernurnya SM Muhammad Amin yang mertuanya Pak Ismet Abdullah. Tetapi hanya berlalu tidak hampir 2 tahun dikembalikan ke Riau dengan alasan ada pemberontakan PRRI di Riau. Kemudian juga kita di sini menggaji pegawai dengan uang mata dolar sehingga mungkin berat, dan sebagai alasan dipindahkan kita ke Pekanbaru. Sejak itulah kita merasa Kepulauan Riau ini kembali jadi sebuah kabupaten yang tersisih, yang banyak memimpin, yang menjadi kepala dinas, gubernur maupun wagub itu semua orang-orang daratan. Sehingga tahun 67 DPR GR semasa Orde Baru telah berniat untuk keluar daripada Provinsi Riau. Itu tahun 67. 67 minta supaya kita sendiri, tetapi tidak kuat perjuangannya karena Orde Baru baru setahun ya, 66 permintaan Pak Harto itu, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Tapi usul sudah ada. Akhirnya pada tahun 99 pemerintah Orde Baru berakhir, generasi pimpinan Habibie ini membawa Pak Sarwan Hamid orang Riau menjadi Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Otonomi Daerah Rias Rasid memberi kesempatan untuk tiap daerah membentuk daerah otonomi baru. Sehingga semangat itu timbul, maka Yayasan BP3, Yayasan Alumni SMA 1 dipimpin oleh Bapak almarhum Zulkarnain Kadir dan saya sebagai Ketua Yayasan Payung Negeri menginisiatif mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk membuat pertemuan mengusulkan supaya Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Natuna dan Karimun dan Kabupaten Kepri sendiri. Itulah awal mulanya membentuk pemekaran kabupaten. Tapi semangat itu setelah Batam menjadi otonomi daerah juga, kemudian Tanjung Pinang, maka 5 kabupaten dinyatakan cukup syarat kalau berdiri sebuah provinsi. Akhirnya dari musyawarah rakyat Kepri 99 itu bulan Mei di Royal Palace yang sekarang sudah di Comfort, sekarang mau tukar lagi namanya apa, itulah deklarasi pertama Mubes Rakyat Kepri menyatakan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dengan setiap kecamatan hadir 10 orang. Itulah perjuangan kita terus bergerak dari pengesahan Kabupaten Karimun dan Natuna. Kemudian saya kebetulan didapat menjadi Ketua DPRD Kepulauan Riau tahun 99. Maka saya didaulat kawan-kawan untuk memimpin perjuangan, jadilah BP3KR. Iya. Ya. Jadi selama Orde Baru itu Kepulauan Riau yang minta menjadi sebuah
provinsi, hanya sebagai sebuah kabupaten. Ya. Sampailah era reformasi, maka ada usulan untuk mengembangkan menjadi 3 kabupaten. Tetapi muncul ide untuk provinsi. Jadi bagaimana nih? Ada sekaligus atau bertahap peresmian pembentukannya ini? Karena ada 3 kabupaten tadi. Bertahap. Kalau Kabupaten Natuna sama Karimun sama tanggalnya barangkali 12 Juli apa. Kemudian kita bersama-sama ke Jakarta, ke Mendagri meminta otonomi kota. Walaupun dia ni tidak layak dalam persyaratan PAD dan sebagainya, itu tidak mampu. Tapi karena kita mengejar teknik supaya tercapai 5 kabupaten itu, kita paksakan, kita minta yang didukung oleh Pak Dasid. Dalam waktu itu Pak Gubernur Salih Jazid mendukung kota menjadi kabupaten otonom, tapi tidak mendukung provinsi Kepri. Sehingga waktu itu kita mengadakan perlawanan, seolah-olah penolakan berdirinya otonom Tanjung Pinang, sehingga cepat Pak Saleh segera menjadikan provinsi itu. Saya menawarkan dulu Ibu Tati wali kota bisa jadi sekda, saya ganti besan saya Andi Ripai, asalkan setuju. Waktu itu belum jadi besan, Pak. Ya. Belum. Iya, makanya. Asalkan dia setuju Kepri ini di provinsi, tapi dia takut dengan Gubernur Riau waktu itu, sehingga dipercepat jadi, alhamdulillah, dan kemudian baru disusullah nantinya Lingga dan Anambas. Tapi didului oleh Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Karimun, dan Kepulauan Riau sendiri yang kemudian beralih menjadi Kabupaten Bintan. Ya, jadi walaupun itu bertahap, tapi dalam deklarasi itu sudah dibunyikan bahwa kita akan bentuk provinsi. Berarti memang perjuangan itu murni dari aspirasi masyarakat. Ya, cuma tahapnya saja. Setiap kecamatan mengirim 10 orang utusannya. Jadi ini kan terbentuk sebuah provinsi dan hiruk pikuknya memang nampak didukung hampir seluruh masyarakat, terutama di daerah pulau-pulau ini, Pak. Jadi sebetulnya alasan utama kita ini berprovinsi itu apa inginnya masyarakat ini, sehingga ya kita harus jadi provinsi, berpisah atau berkembang dari provinsi Riau. Barangkali pertamanya marwah kita dulu sebagai sebuah ibu kota provinsi sudah pernah dan layak. Tetapi tak ada lain selain mensejahterakan masyarakat. Kita kira dulu melihat Pekanbaru mendapat bagi hasil begitu banyak, kita hanya dibagi sebagian-sebagian, mungkin kita akan lebih dapat percepat dengan sendiri menjadi provinsi. Kemudian merentas rentang kendali jarak jauh kita ke Riau, dan tokoh-tokoh Riau sendiri tidak menganggap anak-anak kita menjadi kepala dinasnya. Tapi terakhir menjelang pengesahan sempat almarhum Raja Aziz menjadi wakil gubernur dan Pak Sani menjadi Itwilprop, almarhum Sumandraman, Pak Sutarman SH dan mulai dijadikan kepala dinas gitulah. Tapi itu sudah perjuangan provinsi sudah maju dan pesat, sehingga alasannya tidak ada lain, sejahteralah masyarakat Kepulauan Riau dan anak Kepri lah akan jadi pemimpin di negerinya sendiri. Ya, jadi memang ya alasan kontemporernya masalah ekonomi atau kesejahteraan. Kemudian ada latar belakang sejarah juga, dan juga latar belakang marwah, ya. Dan juga pejuang. Sebetulnya yang Bang Musrin sebutkan itu, Rusdiah Club ini kan sebuah organisasi yang lebih dulu daripada Budi Utomo, kan begitu kan? Jadi artinya keperjuangan Kepri ini luar biasa. Maka dengan latar belakang itu, maka wajar dan pantas menjadi provinsi. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana secara politisnya perjuangan Bang Musrin pada saat itu jadi ketua DPRD. Itu kita sama. Saya menjadi anggota DPRD, Bang Musrin ketuanya kan gitu. Dari partai yang berbeda, tapi perjuangan kita sama. Jadi barangkali masyarakat ingin tahu nih pergolakan politik pada saat itu, baik di internal Kepri maupun ke pusatnya, Pak. Silakan, Pak. Salah satu trigger yang mungkin mempercepat berdirinya Provinsi Kepri itu, kita diajak ke Pekanbaru untuk mendeklarasikan Riau Merdeka itu. Termasuk korbannya almarhum Haji Sabki, bapaknya Rodial Huda itu yang menolak dan walk out. Saya minta kita kalau Kepri walk out. Menolak mendukung Riau Merdeka. Waktu itu dipelopori oleh almarhum Profesor Tabrani dan Azhar dan kawan-kawan, sehingga kita mendapat plus point oleh pusat. Oh gitu. Sehingga intelijen negara membackup kita. Waktu itu kan sedang bersama-sama Gerakan Aceh Merdeka, Riau Merdeka, kemudian Papua dan juga Ambon. Aceh, Ambon, Papua dan Riau. Hingga kita dapat
kesempatan, apalagi pada akhir menjelang pengesahan kita menemui dokumen sebuah buku yang menjelaskan tentang Riau Merdeka itu, benderanya, lagu kebangsaannya, undang-undang dasarnya. Sehingga inilah oleh mak-mak kita di Jakarta, almarhum apa itu, Kak Elzazen, Kak Alo dan sebagainya itu, Kak Iyar mengantar ini ke fraksi TNI, sehingga TNI bergerak cepat menghadap Menko Polhukam, BIN dan Mabes Polri, sehingga mereka cepat mengadakan pertemuan dan mendesak Mendagri untuk supaya DPRD bisa mengesahkan dengan berpedoman fatwa Mahkamah Agung oleh Pak Bagir Manan itu. Jadi gini, untuk secara politik, baik organisasi politik di Kepulauan Riau pada saat itu semua sepakat Ya. ada, dan ini dibawa ke DPRD. Tapi kan ternyata di DPRD organisasi politik yang sama, ya, partai yang sama di DPRD ternyata banyak penolakan ini. Bagaimana situasinya, Bang? DPD Riau Ya, DPRD Riau dan itu. Gubernur Riau Ya, menolak dan mereka bisa mengajak Natuna untuk tak setuju juga. menghasut dalam tanda kutip. Ya. Tapi Anambas tetap mendukung kita, sehingga hal ini juga membuat kita lebih ringan. Kita cukup lobby, bahkan Pak Murwanto almarhum itu sanggup membawa teman-teman TNI dan Polri dan DPRD ke Natuna charter pesawat, tapi mereka tak diterima. Pejabat-pejabat Natuna gitu. menghindar. Kasihan, tapi itulah semangat perjuangan kembali lagi ke Tanjung Pinang. Tetapi dengan adanya katakanlah tadi penolakan DPRD Riau, kita membuat poros Tanjung Pinang Jakarta. Dan Gitu. kita berpedoman dengan fatwa Mahkamah Agung, sehingga itulah bisa mempercepat. Jadi mekanisme yang tadinya mesti ada rekomendasi DPRD itu dilewati saja. Dilewati. Dan ini secara apa? Secara politis, secara undang-undang bagaimana menurut Bang Hussein? Kalau undang-undang jelas tak bisa. Tak Tapi bisa. ini karena ada fatwa Mahkamah Agung dengan apa tuh, salah satunya dia bertanya apakah DPRD dengan DPR RI mana tinggi? DPR RI. Ya. Mana tinggi presiden dengan gubernur? Presiden. Kenapa ada undang-undang kalau berbunyi persetujuan sebuah provinsi baru atas kalau disetujui oleh gubernur dan DPRD, berarti DPRD dan gubernur lebih tinggi dari DPR RI dong gitu. Gitu. Mari kita buat fatwa. Akhirnya keluar fatwa. Fatwa sehingga sampai akhir pengesahan Provinsi Kepri ini tetap Riau berkekeh tidak membuat suatu apapun, bahkan sampai pengesahan pun yang tadinya itu lain lah, presiden tidak ikut tanda tangan. Begitu, itu masalah tapi sudah jadi pada saat itu sudah ada. Akhirnya keluar pengesahan dari DPR RI pada 24 September sore hari Selasa seperti hari ini, dipimpin oleh Pak Tosar Wijaya, mewakili Akbar Tanjung, beliau dari fraksi P3. Gitu. Jadi kalau kita lihat maksudnya ya, betapa energi yang diperlukan itu begitu besar ya. Karena melawan mekanisme antara DPRD kemudian langsung ke pusat dan segala macamnya itu. Nah, sehingga akhirnya ya Bang Husrin ini ya dalam tanda kutip menjadi korban ini, Pak. Ya, apakah ada kaitannya dengan pejuang pembentukan provinsi Kepri ini atau ada hal lain? Barangkali Bang Husrin bisa ceritakan. Saya kira ada sekali, apalagi setelah beberapa puluh tahun berjalan, saya didatangi oleh Sekretaris Jamwas Jaksa Agung, Andika yang Aditya, dia yang menangkap saya pakai senjata ditodongkan dengan membuat surat perintah Kajati. Dia datang untuk minta maaf. Jadi minta maaf pada saat Bang Husrin sudah keluar atau masih? Sudah ada 15 tahun kemudian. Sudah 15 tahun keluar. Ini aja. Dia cerita. Dia ke Tanjung Pinang, bertanya mana Pak Hussein Hud, ada di Karimun. Dibawanya Wakajati dan beberapa asisten intel, mungkin asisten pembinaan segala macam, asisten pengawasan, bertemu kami di kantor Kajari dan Balik Karimun. Dia bilang saya meminta maaf. Saya bilang kan Bapak ditugaskan negara untuk menangkap saya. Tapi kalau Bapak tak memberi maaf, hati saya kurang ikhlas untuk pensiun. Saya ada terasa keganjalan. Bilang aja maafkanlah, cukuplah dia bilang. Dia bilang tak perlu, itu tugas. Tapi dia bilang sebut aja lah maafkan saya. Ya, kalau Bapak suruh saya sebutkan, saya begitu. Jadi kemudian satu lagi, saya ditelepon oleh Kepala BPKP Medan. Dia kata Pak itu uangnya masih dikas sebetulnya. Tapi karena Bapak sudah ACC dianggap kerugian negara. Terakhir
orang kalau di penjara seperti semualah diberi remisi itu 2/3 bisa pulang. Saya tidak. Saya dihukum sampai habis hukuman. Jadi Sudah itu berapa tahun tuh? 1 tahun 4 bulan. Ya, Dia ya. 2 tahun. Hmm. Remisi kan. Terus saya dapat remisi donor darah itu 1 bulan. Mestinya saya keluar sebelum Ramadan, tapi dibatalkan Dirjen. Sehingga kepala LP saya, teman saya itu di Cipinang, kan saya dipindahkan dari Sukamiskin ke Cipinang. Kenapa begini Pak ya? Tapi saya dah hitung Pak, pokoknya 1 hari Lebaran Bapak pulang aja. Saya tahunya kenapa nih Mas Tur. Waktu saya mendaftarkan calon gubernur, sudah dapat lengkap partai lengkap semua, termasuk Gerindra mendukung saya, PAN mendukung saya, dan partai-partai kecil. Waktu itu kan belum sudah ada Gerindra. Wakil saya ada, wakil saya Adib. Oh iya, dari Bandung waktu itu saya teringat ya. Karena PAN minta dia, saya menginginkan Jamhur terpaksa mundur kan, Jamhur TNI. Ya. Kata Delta, ketua KPU, Bapak punya persyaratan kurang 4 hari. Kurang 4 hari, ini surat bebas dari Cipinang, tanggalnya kurang. Sebab syarat menjadi gubernur itu bagi mantan napi adalah 5 tahun. Berarti orang ini telah mengatur sistem, jangan sampai saya calon gubernur, itulah. Kalau keluar sebulan sebelumnya Bisa. memenuhi syarat. 4 hari. Begitu. Ya. Ditahan, kan biasa orang itu dari misi, kenapa dibatalkan? Iya. Berita acara apa yang saya tidak buat? Tapi biarlah itu orang itu berbahagia, menikmati, ya, dan mungkin kehendak Allah Subhanahu Wa Taala saya terima dengan ikhlas. Iya. Memang di zaman sekarang perlu banyak keikhlasan. Termasuk saya teringat Bang Musrin memaafkan siapa tadi Pak? Bang, siapa yang bawa pistol? Itu saya teringat kisah Soekarno yang juga akhirnya minta maaf sama Buya Hamka karena pernah memenjarakan beliau. Ya, jadi banyak tokoh-tokoh yang ternyata menjadi korban politik dan memperjuangkan Ada kebenaran. fotonya semua ada. Ya, semua ada fotonya ya. Jadi, tapi begini Bang, ya. Itu kan diproses Bang Musrin jadi korban sebelumnya kan pernah menjadi Bupati Kepulauan Riau setelah itu belum permisi ya. Kan artinya ya bagaimana Bang Muslim bisa ceritakan tentang proses Bupati pun kalau kita baca sejarah dan saya terlibat di dalamnya kan penuh hiruk pikuk juga tuh. Bisa Abang ceritakan biar masyarakat tahu tentang Bang Muslim ini. Waktu saya bupati, karena proses terpilihnya Bupati ini. ya, pemilihan itu kita didampingi oleh Dirjen Otonomi Daerah supaya ikuti alur. Hadir pertama kali tidak cukup quorum, hadir kedua kali tak cukup quorum, ketiga laksanakanlah pemilihan. Iya, Tapi kemungkinan saya tak mengajak PDIP tawarin menjadi wakil, maka itu menjadi kendala. Akhirnya dia memprotes ke Petun seolah-olah ini tidak sah. Jadi dari pihak pengadilan awal negeri, pengadilan tinggi sampai pengadilan pusat, Mahkamah Agung tetap mengatakan itu tidak sah, tetapi Pengadilan Negeri tetap bertahan dia karena itu tidak kuat, tak ada sanksi hukumnya, tetap saya menjadi bupati. Akhirnya dicari lagi pola lain untuk mempidanakan. Pada saat pidana jatuh hukuman vonis, maka Mendagri perlu mencabut SK tentang apa itu namanya yang pengadilan bebas hukuman konstitusi ya. Pengadilan apa namanya yang peradilan PTUN. PTUN. Ya, jadi memang waktu itu hiruk pikuk pencalonan, ya kan saya berada di dalamnya juga bersama Bang Musrin tuh ya. Setelah terpilih pun ternyata masih banyak intrik politik dengan tidak menganggap bahwa peserta yang itu sudah di SK-kan untuk pindah ke Natuna ya gitu. Yang saya agak sedih itu saya kan bupati, tapi tidak boleh masuk ruang DPR, tidak boleh. Dianggap bupati ilegal gitu. Bukan ilegal. Tapi saya terima aja lah. Saya coba tes, saya tidak tanda tangan nih SK gaji DPR 3 bulan kan. Kan cuma ngeluh. Berarti saya sah nih, saya bilang. Mereka bertahan ya sudah. Saya tanda tangan, saya bayar lagi gaji mereka itu. Mungkin termasuk Mas Tur. Ya, baik para pendengar sekalian. Ya, sangat menarik kisah perjuangan beliau ini sebelum terbentuknya Provinsi Kepri ya. Saya kira memang satu-satunya tokoh dengan penuh pengorbanan, tidak hanya fisik ya, tapi juga secara hukum, secara politik terus sampai sekarang pun alhamdulillah tapi masih tegar ya. Nah, nanti kita akan berbincang masalah pokok kita tentang Provinsi Kepri. Tapi kita tunggu sejenak setelah yang satu ini.
Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Peluang kecelakaan paling sering terjadi karena faktor buru-buru, tidak taat aturan, dan juga lingkungan seperti jalan licin akibat hujan. Ada jam-jam tertentu yang dianggap rawan kecelakaan, di antaranya pada saat pulang pergi kantor. Faktor terburu-buru alias ingin cepat sampai ke tujuan menjadi pemicu kecelakaan. Ketergesa-an adalah pemicu seseorang menerabas lampu pengatur lalu lintas. Sikap terburu-buru itu semata dipertaruhkan demi mengejar waktu. Kalau sampai terjadi kecelakaan, waktu yang sedikit ini malah akan berdampak jadi sangat besar. Selanjutnya, di saat pulang pergi sekolah, hampir semua kegiatan mengandalkan motor, termasuk bonceng anak untuk antar jemput ke sekolah. Sayangnya, ketika menjemput sang buah hati, orang tua sering lalai melengkapi si anak dengan peralatan berkendara standar, seperti helm. Terkadang si ibu yang menjadi penjemput secara kemampuan berkendara kurang berpengalaman, seperti belok tanpa sen. Faktor ini juga yang membuat sering terjadi kecelakaan di jam pergi atau pulang sekolah. Jadilah pelopor keselamatan berkendara. Dipersembahkan oleh Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Bismillah. Ya, para pendengar sekalian, ya kami lanjutkan pada season berikutnya di bincang-bincang kita di program Sudut Mata. Anda dan kita semua bisa menyaksikan di live streaming www.pandawafm.com, Facebook, WhatsApp, DX, dan Instagram. Sponsor oleh Topnet, CH Kopi, First Class, UUC, Watapsa, minuman berkhasiat bagi stamina. Baik para pendengar sekalian, ya kita masuki tema utama kita pada hari ini setelah kita berbincang tentang ketokohan narasumber kita. Ya. Nah, jadi setelah perjuangan yang begitu luar biasa, ya, dengan Bang Hussein sebagai tokoh, ya, bersama masyarakat Kepri, tentunya, ya. Nah, sekarang sudah terbentuk Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sekarang bisa Bang Hussein ceritakan bagaimana dengan niat awal membentuk provinsi ini dengan kondisi yang real saat ini. Ya, Bang. Kita melihat sebagai saksi hidup dari awal pemerintahan provinsi setelah 23 tahun ini sebetulnya realnya 21 tahun karena 2 tahun vakum. Tidak adanya PJ gubernur atau PT gubernur, tapi setelah perjuangan kawan termasuk Pak Buang, persatuan partai-partai politik bersatu menjumpai Nasaruddin, kawannya Pak Buang itu ketua KPU, akhirnya dibuatlah pemilu Provinsi Kepri pada tahun 2005 kan? 2004 pemilu ya? 2005 pilkada. Pilkada, tapi 2004 sudah ada 2004 pilkadanya pemilihan 2005 gubernur, 2004 ada DPRD. Karena ada pemilu, ada DPRD berhak memilih gubernur, itulah terjadi. Gitu. Akhirnya 1 Juli 2004 dilantiklah Pak Isman Abdullah sebagai gubernur PJ gubernur pertama yang menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pemilihan DPRD. Maka efektif kita ini 1 Juli 2004. Jadi 2 tahun vakum itu. Kalau boleh tahu Bang, siapa jadi memegang kendali Provinsi Kepri yang sudah terbentuk? Riau. Walaupun sudah terbentuk provinsi pada saat itu. Masih Riau pengendali dan dulu ada semacam sekretaris daerah yang dipimpin oleh Pak apa tuh yang sekda itu siapa namanya?
Andiri Pak ini? Bukan. Bukan. Said Ja'far. Said Ja'far, Itu mereka berafiliasi kepada Gubernur Indo. Oh. Dia untuk ada kantor sementara lah di Jakarta, ada kantor juga di Batam. Dan pemerintahan masih belum jelas karena Bu Mega tidak mau tanda tangan lembaran negara itu sampai sekarang. Jadi undang-undang yang tidak resmi. Jadi kehebatan Kepri ini saya lihat mestinya diwariskan oleh generasi sekarang. Dari Rusdia Club berani melawan pemerintah Belanda. Kemudian 3 pahlawan nasional berani melawan. Mestinya kita juga ada semangat untuk membela. Tadi dijelaskan kita pernah dulu orang-orang se-Indonesia kalau mau ke Singapura bayar fiskal 1 juta atau 1,5 juta. Tapi Kepri tidak. Berarti Kepri ini harus ada pengecualian. Tapi sekarang nampaknya masih mahasiswa kah atau tokoh-tokohnya slow, patuh. Saya pun jadi heran. Selama 23 tahun, yang sudah dibangun pasti adalah pusat pemerintahan. Walaupun awalnya saya yang menolak. Saya tidak setuju. Tetapi kawan-kawan mahasiswa yang sekarang mereka jadi kepala biro, kepala dinas, berpihak kepada mereka ke sana, melawan dengan memasang pelang. Karena saya melihat ekonomi Tanjung Pinang ini masih bergantung kepada ASN. Waktu kantor gubernurnya masih di kantor bupati lama yang saya itu menjabat dulu, ekonomi masyarakat hidup, rumah makan, transport, warung-warung, pokoknya hidup. Setelah pindah ke sana kan kita terpasung, kita tak boleh jualan ke dalam, orang dalam tak boleh jual keluar. Sehingga kepala-kepala dinas punya warung masing-masing. Sehingga waktu itu almarhum Said Aris bikin kantin tak laku. Kemudian biaya terlalu besar, jembatan 3, jalan-jalan aspal. Kemudian ganti rugi lahan begitu besar. Sehingga sekarang kalau kita ke sana malam hari gelap gulita. Paling-paling anak-anak ngebut dulu. Jadi terlalu besar. Tapi kalau DPRD-nya provinsi mungkin masuk DPR provinsi dulu. Iya. Katanya itu akan seperti Putrajaya. Dibawalah orang-orang Dompak ke Kuala Lumpur. Wah, ini akan jadi. Padahal keputusan tim yang survei itu tidak di situ, di Dompak lama yang di daratan atau di Senggarang, Simpang Senggarang, tapi dikalahkan. Sehingga sampai hari ini yang menyisakan kesedihan adalah masyarakat asli Dompak, Tanjung Siambang, seperti kampung-kampung lain Dompak lama, Kelampagi yang dipindah-pindahkan itu dapat rumah tak berstatus, sampai sekarang surat pun tak ada. Padahal tanah mereka sudah dikorbankan. Dan sekarang kita melihat pelang-pelang itu ternyata PT-PT punya. Sehingga sudahlah yang terjadi itu. Tapi berhasil membangun DPRD, membangun gubernur, kemudian dana besar untuk pegawai, dana besar untuk DPRD yang menghabiskan 2/3 anggaran Kepri ini hanya untuk mereka. Bangun lagi kemudian Gurindam menghabiskan 600 miliar. Saya menolak. Sepanjang sejarah Kepri ulang tahun saya tak hadir waktu itu. Tahun 2000? Mungkin 2018 atau 17. Pimpinannya Pak Nurdin, saya bilang Pak Gubernur, saya mohon maaf saya tak hadir acara. Saya sedih karena dengan uang hampir 600 miliar ini kalau kita bisa bantu anak sekolah, mobil pelajar, bantu kesehatan, ekonomi rakyat, jembatan jalan di kampung-kampung, berapa jadi? Tapi ini semua dibuang taruh depan Tanjung Pinang. Jadi saya tak datang lah. Sekarang sudah terjadi. Dan sekarang timbul polemik, ini hadiah ulang tahun yang ke-23. Saya dengar ada masyarakat mau demonstrasi karena mau diberikan kepada swasta dan sebagainya. Kemudian dibangunlah flyover, dibangunlah bandara dengan taman-taman. Sudahlah saya kira 23 tahun ini. Sekarang kita kembali fokus ke masyarakat kita. Nasib mereka yang sudah kita dengar dari Rudi Chua, anggota DPRD, tentang bagaimana tragisnya malangnya nasib UMKM Kepri ini. Mereka hanya jadikan alat untuk publikasi. Ini UMKM, benar yang berhasil vendor-vendor dan pengusaha-pengusaha besar. Yang ini tak laku kuenya pun tak ada yang mau bantu. Jadi jujurlah pada rakyat, hitunglah rakyat kita ini, kita mampu kok. Dengan walaupun orang bilang sekarang resesi, sekarang bagi hasil tak ada, pusat mengurangi dana. Kalau kita benar-benar gunakan untuk masyarakat, saya kira berhasil. Kita contohkan di Kulon Progo, di Banyuwangi, di mana daerah mereka mengandalkan rakyatnya. Dia tidak ada KEK, tak ada FTZ, tak ada berdebat bersahabat dengan tetangga, tapi maju karena seluruh pencetakan pakaian dibuat oleh ibu-ibu, menjahit baju pelajar, baju sekolah, baju pegawai negeri, kemudian kuih-menguih
hari besar nasional, hari besar Islam, Sertijab, Rapim, segala macam, beli kuih-kuih ibu-ibu semua. Kemudian mereka ada namanya airku itu. Dari mineral itu mereka sisihkan menjadi, sehingga kesungguhan membantu masyarakat akan dapat menimbulkan ekonomi bagi masyarakat. Kalau kita mengandalkan industri, kita akan jadi buruh, akan jadi kuli, dan selamanya lah kita akan menjadi orang yang demonstrasi tiap tahun minta naik 50.000, malu kita kan. Ya. Dan sekarang saya dengar DPRD setuju FCJ menyeluruh Batam, seperti Batam, Karimun dan Bintan. Sekarang Pak Mastur, Ya. sudah 50 tahun lebih BP Batam itu FTZ kan? Siapa yang menikmati? Siapa yang kaya raya? Siapa yang jadi pengusaha? Adakah orang-orang kampung? Adakah kita ada? Semua pendatang dan pengusaha yang bisa memanfaatkan izin-izin pabrik-pabrik. Kita hanya sebatas jadi kuli. Jadi kita naikkanlah martabat kita, usahalah mandiri. Dan inilah kita perlu selamatkan dengan pola pemikiran di hari ulang tahun KEPRI hari ini. Baik, Bang Srin, hari ini banyak ada tanggapan di Facebook karena banyak saya bacakan semuanya. Nanti Bang Srin tanggapi satu-satu. Karena kalau tidak dibacakan nanti ya kurang bagus juga. Satu, Henka Randy Pep Masyanto. Ya, pertama Henka ini menanggapi, menurut Bapak langkah apa nyata di KEPRI agar semakin maju dan bisa bersaing dengan provinsi lain. Kemudian Randy, setelah 23 tahun, menurut Bapak, apa perubahan paling besar yang dirasakan masyarakat KEPRI dan apa yang masih harus diperjuangkan? Kemudian Mas Yanto, jika arah pembangunan saat ini tidak berubah, apakah KEPRI di masa depan akan menjadi provinsi maju, mandiri, atau sekedar daerah transit yang hidup dari letak geografisnya? Silakan, 3 ini tanggapi dulu, Pak. Kita di saat ini pada posisi yang cukup prihatin karena otonomi itu sudah sampai titik nadir, hampir tak ada kuasa, baik bupati maupun gubernur. Bahkan kalau gubernur tidak merekomendasi, dalam 2 minggu pusat memberi izin. Tapi anehnya bagi Batam dikecualikan karena semua keputusan menteri tidak digunakan. Semua memakai izin BP. Yang tragisnya lagi, pulau-pulau yang 13 orang kampung itu akan masuk dalam program itu. Dan kita melihat dengan kondisi seperti ini, pemerintah akan selalu mencari kambing hitam, seolah-olah inilah akibat tunda bayar, akibat krisis ekonomi, akibat resesi, akibat bagi hasil yang tidak ada. Sudahlah, itu sudah kenyataan. Kita menunggu pemerintah pusat mencari dana-dana baru yang sekarang hutangnya sudah ribuan triliun itu yang terimbas pada kita hari ini. Mari kita konsentrasi kepada masyarakat, berekonomi dengan masyarakat, seperti sinergi antara pemerintah dan masyarakat dan pengusaha. Jadi kita yakinkan mereka ini layak hidup dan kita yakinkan mereka ini betul-betul diberi kesempatan untuk mencari usaha. Karena itu kita mesti adakan ide musyawarah mufakat mencari solusi dan didengar aspirasi masyarakat ini, jangan dibiarkan tanpa peduli. Itulah yang sekarang saya harapkan kepada pemerintah dalam kondisi seperti ini. Apa upaya kita membantu masyarakat? Kita contoh kecil tadi saya katakan di Kampung Nambah Dadi di Lampung. Saya kan sering ke Lampung sekarang karena ada rencana istimewa Indonesia Zikir Akbar di 28, 29, 30 November itu. Dengan jimpitan beras mereka bisa bantu kawan-kawannya. Setiap pagi simpan beras satu sendok atau 1,5 2 sendok, simpan, dipungut oleh pramuka atau dipungut oleh ormas-ormas, dibagilah setiap bulan kepada orang-orang yang tak mampu, sehingga tak ada orang tidak makan. Kita ni berinteraktif dengan masyarakat sendiri, rezekinya berkah. Tak usahlah kita harapkan akan datang dari Singapura, Malaysia, investasi, semuanya akan menjadikan kita masyarakat rendah. Itulah saya harapkan. Oke Bang, ini ada lagi, saya bacakan juga, ada 3 lagi nih. Jika KEPRI, dari Asep nih, jika KEPRI gagal mengelola laut dan perbatasannya, siapa sebenarnya yang akan menikmati kekayaan itu? Masyarakat KEPRI, bangsa Indonesia atau pihak luar? Yang berikutnya, dari Kesa Fitri, bagaimana mungkin KEPRI merancang masa depannya jika
pertanyaan tentang siapa sebenarnya pemilik negeri Kepri ini. Pemiliknya saja belum pernah benar-benar terjawab. Yang satu lagi terakhir, yang sebetulnya mungkin ada lagi nih, cuma kita. Nah, mengapa pertumbuhan ekonomi Kepri masih, ini dari Ibu Lis Etis Laudia, masih rendah di semua kabupaten kota meskipun potensi laut, nah ini perbatasannya begitu besar, potensinya begitu besar, dan banyak pembangunan selama ini lebih banyak terfokus pada Batam, sementara daerah lain terabaikan. Dan ada lagi dari Lia Her Yeni Ananda, salah baca ya. Dari Yeni Ananda, abang jawab itu dulu. Ya, satu kita bacakan. Ya, masalah potensi kelautan. Kelautan, saya sudah menjadi pelaku. Saya pernah ditunjuk oleh Pak Nurdin sebagai direktur PJ, direktur utama PT Pelabuhan Kepri. Dan saya sudah ketemu Menteri Investasi, Menpar Invest itu Pak Luhut beberapa kali, dan rapat dengan Dirjen beberapa kali tentang potensi laut. Bahkan saya mendapat jadwal ketemu dengan Ibu Sri Mulyani, karena saya masih di Jakarta. Ibu Sri Mulyani bisa menerima kami di Batam, karena Jakarta dia terlalu sibuk dengan Presiden, sehingga rektor kita waktu itu Safri Aflus sama Jamhur mendatanginya. Semuanya pada prinsip membolehkan PNBP itu pajak bukan pajak penerimaan negara, bukan pajak itu diterima oleh Kepri. Terakhir, berita gembira yang kita sangat tidak lupa untuk memanfaatkannya itu adalah SK Menteri Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD mengatakan bahwa Kepri boleh menerima dana itu, sedangkan dana itu begitu besar, ratusan miliar. Tetapi sayang Kepri tidak mengambil kesempatan itu, membiarkan dia berlalu, sehingga dia hilang begitu saja. Karena itulah saya berniat sebagai Ketua Umum BDKKR akan membuat surat melaporkan Gubernur dan Dirjen Perhubungan Laut supaya Kajati mengusut, karena kehilangan loss income tax, hilangnya dana bongkar Labu Jangkar itu kepada negara berapa miliar. Mesti ditanya kenapa dibiarkan begitu saja. Per tahunnya itu. Nah, kapal masuk tak bisa dengan alasan. Sementara pusat sudah membolehkan, tapi tingkat bawah KSOP Sabandar menghalang-halang terus. Kenapa ini begitu berani? Berarti ada kode dari pusat. Dan saya mengharapkan anak-anak kita, pengacara kita mau bergabung secara ikhlas untuk mengajukan kepada pengadilan dan juga barangkali komisi yudisial kah, ataupun minta fatwa Mahkamah Agung kah. Anak-anak mahasiswa mesti beranilah, seperti zaman-zaman Rusdiah Club, zaman-zaman panglima-panglima Melayu, Hang Tuah dan sebagainya. Jangan diam, karena ini untuk masyarakat. Karena itu perlu gerakan pengecualian Kepri ini. Walaupun dalam kondisi besok Natuna jadi provinsi, tapi kita mesti jelaskan jangan sampai korban seperti Kepri. Yang menikmati dananya besarnya untuk gubernur dan sebagainya, beri kendaraan dinas banyak, bagus-bagus, mahal-mahal, pakaian seragam, kunjungan kerja, rapat-rapat, dan juga DPRD, pokir-pokir, gaji besar, pakaian dinas, dan sebagainya. Rakyat nengok aja pada yang bayar kita. Saya bayar pajak ini baru 60 juta. Saya bayar pajak dan sebagainya, makan dan minum. Mereka tuh kita yang berikan kesempatan memimpin dengan gaji uang kita. Tapi kita WA tak dibalas, kita beri saran pun tak didengar. Sedih sekali, apalagi kita ada 4 orang DPD, 4 orang DPR RI. Perhatikanlah keadaan masyarakat kita ini dan suarakanlah walaupun tak berhasil. Karena memang pusat begitu kuat dengan pola undang-undang dasarnya. Tapi karena seorang Rempang, orang Galang, suarakanlah sehingga akan didengar. Dan kita ni, saya minta, kasihan orang-orang Karimun kampung saya ni sampai ke Selat Panjang, sampai ke Pulau Burung. Hari-hari mereka ke Malaysia cari kerja. Oke. Bang, kita cut dulu karena masih menunggu yang satu ini. Nanti kita lanjutkan dengan tanggapan dari Bu Yeni Ananda. Kita tunggu yang satu ini ya. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Kamu sering buffering pas nonton film?
Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afikom Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afikom Multimedia, the best IT solution. .3,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Baik para pendengar sekalian, para pendengar Radio Pandawa dimanapun saja berada, kita berada di season terakhir di acara Sudut Mata yang kilasan ke-8 ini. Ya, ada satu penanya nih yang barangkali Bang Sudin bisa menuntaskannya karena kita juga karena banyak pertanyaan sehingga waktu agak sedikit, tapi ada bonusnya. Ibu Yeni Ananda, ini masalahnya agak lain ini, yang mengenai budaya. Bagaimana upaya menjaga identitas budaya Melayu dan kearifan lokal di tengah derasnya arus globalisasi? Gimana Bang? Baik. Mungkin masyarakat merasa atau mendengar kami tokoh-tokoh sebagian Melayu minta kepada Lembaga Adat Melayu ke Provinsi Kepulauan Riau merevisi perdanya. Kami melihat yang bisa mengadakan dialog baik diminta atau tidak adalah Lembaga Adat Melayu, sebab beliau ditinggikan seranting, dimajukan selangkah, tapi dekat dengan masyarakat seperti mata putih dan mata hitam. Jadi di atas Lembaga Adat Melayu ada Majlis Musyawarah Adat namanya. Kalau di Pekanbaru, Majlis Kerapatan Adat. Di sinilah tokoh-tokoh Melayu dari segala suku yang ada di Kepri berhimpun untuk memberi masukan kepada pemerintahnya. Sehingga tidak pribadi saya. Ini gara-gara saya ketua BTKR banyak yang memusuhi, banyak tak suka. Kawan-kawan dulu yang sama berjuang pun setelah jadi pegawai, jadi kepala biro, kepala dinas, seperti saya seperti berseberangan. Kecuali Pak Sajinan yang masih bersama, karena dia tak masuk dalam sistem. Itulah yang kita harapkan. Budaya Melayu ini begitu hebat, begitu tinggi. Saya hampir semua buku-buku Melayu daripada Riau Lingga saya punya. Walaupun saya beli dari Balai Pustakanya Malaysia mencetaknya. Jadi kita melihat tidak ada larangan untuk kita menghidupkan budaya kita ini, dan budaya kita ini adalah Melayu, ini Islam. Islam berisadat kitabullah. Sejarah Bintan itu adalah puncak daripada awal Raja-Raja Melayu di kawasan Nusantara ini. Raja-Raja Melayu sampai ke Sumatera Timur, sampai ke Sumatera Barat, mereka berasal daripada Bintan. Tahun 1100 setelah runtuhan Sriwijaya, 1100 sekian. Kemudian timbullah Imperium Melaka, yang kemudian kita kenal Raja-Raja Melayu sekarang ini. Maka saya berupaya mengingat kembali kepada pantun lama, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kita robohkan.
papan di Jawa kita tegakkan. Tegakkan. Kalau rubuhnya gimana? Kalau rubuh kita melangkah. Ya, papan di Jawa kita tegakkan. Kalau yang awal, kalau sungguh bagai dikata, yang mau badan saya serahkan, tapi saya ubah. Kalau rubuh marwah negara, budaya bangsa kita tegakkan. Oh, gitu. Maaf cakap, budaya bangsa ini, marwah negara ini daripada hampir menteri-menteri, hampir dewan, hampir tentara Polri, hampir seluruh ASN, bupati, wali kota terpidana. Marwah negara telah runtuh. Maka budaya bangsa mesti tegak. Sebab itu saya menghidupkan Kesultanan Bintan dengan harapan orang kembali mengingat budaya Melayu dan budaya Islam. Dan Islam mengutamakan iman dan amal. Bila orang perbaiki imannya, akan baiklah negerinya. Jadi manajemen tergantung pada pemimpin. Pemimpin pada akhlaknya. Maka masyarakat akan ikut pada pemimpinnya. Sebab itu diberitahu dalam Al-Quran, kalau penduduk negeri beriman bertakwa, baru Allah kasih keberkahan. Jadi kita sekarang ini memfokuskan hidupkan budaya Melayu yang benar, yang sejati, adat sebenarnya adat, hidupkan amal masjid, hidupkan amal solat. Kemudian pendidikan agama saya akan berubah. Itu tak ada modal dan itu terdekat. Mau jumpa Prabowo jauh, mau jumpa Mendagri jauh, mau jumpa Gubernur. Jumpa Allah Subhanahu Wa Taala tiap malam menjelang subuh, tahajud berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah berkah. Itulah saya kira kunci daripada perjuangan kita 23 tahun. Nanti datanglah Allah mudahkan kemudahan berliku jangkar, mudahlah ikan-ikan di laut akan datang memberikan berkah. Begitu juga pertanian dan juga pertambangan dimulai daripada masyarakat yang berkah dan bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini terakhir, ini tidak ada namanya nih Bang. Ya titik-titik saja seperti mata, tapi tidak ada sudut. Ya, bagaimana nih kualitas pendidikan dan kesehatan di Kepri saat ini, Bang Musri melihatnya? Pendidikan begitu banyak dan begitu banyak universitas, tetapi ingatlah bahwa tujuan pendidikan itu adalah membentuk manusia beriman dan bertakwa. Maka kunci kita, apa upaya kita ke situ? Maka upayakanlah setiap masjid-masjid, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah itu dilakukan azan setiap masuk waktu solat, maka akan membentuklah generasi muda ke depan. Kalau tidak, dia menjadi sarjana yang hebat, menjadi orang berpendidikan hebat, tapi imannya lemah, akhlaknya lemah, dan budayanya lemah. Karena itulah saya mengharapkan ada dialog bersama lembaga adat Melayu dengan tokoh-tokoh tentang pola pendidikan kita. Kenapa dulu orang-orang dulu banyak mengamalkan? Karena dia paginya ke masjid, siangnya ke sekolah rakyat, petang ke madrasah, malam dia ngaji Al-Quran. Baru dia ke kampus-kampus. Saya lihat di situlah modal besar kita, jangan kita lalaikan. Saya lihat Tanjung Pinang sudah mulai bersafari subuh, dan juga surat-surat edaran kepada bupati banyak menggerakkan ibadah-ibadah jamaah. Mudah-mudahan dipimpin oleh gubernur menggerakkan sisa waktunya ini untuk kembali ke khitah kita, adab bersyarak syarat kitabullah, dan berpancang amanah bersawah marwah, sehingga tahun ini kita menjadikan tahun peringatan Hari Amanah Rakyat. Kalau besok Hari Marwah 15 Mei, kita bilang Hari Marwah Rakyat. Sehingga marwah dan amanah akan bersatu padu. Ya, oke. Jadi para pendengar sekalian, Mitra Pandawa dimanapun saja berada, barangkali itu merupakan bagian akhir, pernyataan akhir dari Bang Huzrin, ya, tokoh kita pada yang menjadi narasumber pada hari ini. Ya, ya, salah satunya yang barangkali perlu kita ingatkan bahwa aspirasi masyarakat perlu didengar, termasuk masalah yang sedang heboh sekarang tentang Taman Gurindam itu. Ya, marilah mendengarkan aspirasi masyarakat, walaupun ini hanya secuil saja. Ya, banyak aspirasi yang lain yang mungkin tidak muncul ke permukaan, tapi beliau sudah menyuarakan secara garis besarnya. Beliau menyampaikan pantun gimana tadi? Kalau roboh Kota Malaka, papan di Jawa kita tegakkan. Kalau rubuh marwah negara, budaya bangsa kita tegakkan. Dan agama jadi landasan. Begitu kan. Jadi jangan begini. Kalau roboh Kota Malaka, papan di Jawa ditegakkan. Kalau sudah roboh marwah negara, jangan ketawa-ketawa mereka keenak-enakan. Jangan begitu ya. Baik. Ada pesan dari salam mesra dari orang Bintan. Ada pesan-pesan kami di Pandai yang baik, marilah simpan jadi ingatan. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Hussein. Ya, demikian tadi para pendengar sekalian, pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, baik yang secara langsung maupun melalui live streaming dan channel-channel yang lainnya. Perjumpaan kita pada kilasan ke-8, dan sampai bertemu kembali di
kilasan selanjutnya. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Alhamdulillah, Mitra Pandawa, tak terasa kebersamaan kita dalam program Sudut Mata pagi ini harus berakhir. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari perbincangan hangat bersama tokoh kita, Haji Huzrin Hud, SH.MH MPDI. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Haji Huzrin Hud atas waktu dan inspirasinya. Juga kepada Anda semua Mitra Pandawa yang setia mendengarkan 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Kita jumpa lagi dalam program Sudut Mata berikutnya dengan kisah-kisah tokoh inspiratif lainnya. Saya dan sahabat saya Mastur Taher bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan sampai jumpa.